Baik, terima kasih Julia. Udah bisa, Jul? Sudah, Lis. Baik, terima kasih Julia. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena terkendala jaringan jadi saya keluar masuk di Zoom. Terima kasih untuk Julia. Baik, kita mulai saja presentasi kita pada siang pagi menjelang siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul di Zoom untuk presentasi tentang materi homeostatis. Salawat beserta salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Baik teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Lilis Marlina, NIM 2103119 dan rekan saya Mutiara Salsabila Warman dengan NIM 2103125. Kami di sini akan membahas tentang konsep dan mekanisme homeostatis pada hewan invertebrata dan vertebrata. Adapun dosen pengampu kita pada mata kuliah fisiologi hewan ini ada dua. Yang pertama ada Bu Elsa Ramatika dan Bu Siska Alia Farma. Next, Jul. Baik, untuk pengantar homeostatis akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada pengantar homeostatis. Eh, Pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil disebut dengan homeostatis, yang mana homeo berarti serupa, sedangkan statis berarti berdiri atau diam. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa homeostatis ini adalah kondisi di mana lingkungan dari hewan invertebrata dan vertebrata itu stabil atau internal. Lalu pada selanjutnya next Jo. Ini juga merupakan mekanisme penyesuaian internal pada hewan atau lingkungan dalam tubuh hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan internal mereka. Proses homeostatis ini bekerja dengan memantau dan mengatur berbagai parameter penting seperti suhu tubuh, keseimbangan air dan elektrolit, tekanan darah, dan lainnya. Konsep ini penting dalam memahami fungsi tubuh hewan. Misalnya pada hewan invertebrata seperti siput dan hewan vertebrata seperti ikan. Jadi, di homeostatis ini kita mempelajari tentang penyesuaian internal itu yang ada di dalam tubuh hewan tersebut seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu suhu tubuh, keseimbangan air dan elektrolit. Selanjutnya ada jenis-jenis homeostatis. Di sini sudah dijelaskan juga pada slide di mana jenis-jenis homeostatis itu yang pertama ada termoregulasi, yaitu pertahanan tubuh. Yang kedua, osmoregulasi, pengaturan keseimbangan larutan dalam tubuh. Dan yang ketiga ada ekskresi, yaitu pengeluaran produk buangan metabolisme. Tujuan dari jenis-jenis yang telah kami sebutkan tadi sama, yaitu untuk mengatur keseimbangan internal dalam tubuh hewan tersebut. Selanjutnya itu homeostatically regulated factor. Banyak faktor yang menyebabkan lingkungan internal harus dijaga secara homeostatis. Di antaranya adalah yang pertama, konsentrasi nutrisi. Sel membutuhkan pasokan konstan molekul nutrisi untuk produksi energi. Energi pada gilirannya diperlukan untuk mendukung aktivitas sel yang menopang kehidupan dan terspesialisasi.
Yang kedua ada konsentrasi O2 dan CO2. Sel membutuhkan O2 untuk melakukan reaksi kimia yang menghasilkan energi. CO2 yang dihasilkan selama reaksi ini harus dibuang agar CO2 yang membentuk asam tidak meningkatkan keasaman lingkungan internal. Lalu ada konsentrasi produk ilmiah. Produk akhir dari beberapa reaksi kimia memiliki efek toksik atau buruk pada sel-sel tubuh, terutama hewan jika eh, konsentrasi ini atau sampah dibiarkan akan menumpuk. Next, Jul. Selanjutnya ada pH atau perubahan. pH dari pH ini berdampak buruk pada fungsi sel saraf dan menantangkan bahaya dengan aktivitas enzim semua sel. Konsentrasi air, garam, dan elektrolit lainnya. Karena konsentrasi relatif garam atau NaCl dan air dalam SCF mempengaruhi jumlah air yang masuk atau keluar dari sel. Maka konsentrasi ini diatur dengan hati-hati untuk mempertahankan volume sel yang tepat. Jadi teman-teman di sini dijelaskan lagi bahwa tujuan dari semua ini adalah untuk mempertahankan kondisi internal atau bagian dari dalam tubuh, terutama hewan. Selanjutnya ada volume dan tekanan. Komponen sirkulasi lingkungan internal harus dipertahankan pada volume dan tekanan darah yang eh, internal untuk memastikan distribusi ke seluruh tubuh dari hubungan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam sel. Selanjutnya yang terakhir ada suhu. Sel-sel tubuh berfungsi baik dalam keadaan sempit. Jika sel terlalu dingin, fungsinya membuat turun terlalu banyak. Namun jika mereka menjadi terlalu panas, struktur dan enzim dari protein terganggu dan hancur. Jadi di sini kita juga harus memperhatikan lagi faktor-faktor yang menyebabkan lingkungan internal dari hewan ini. Jika dia tidak sesuai dengan lingkungannya atau bagian dari dalam internal hewan tersebut, maka itu akan bisa menyebabkan gangguan, terutama pada bagian internal dari tubuh hewan tersebut, baik vertebrata maupun invertebrata. Lanjut, Jul. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Untuk bodi yang berkontribusi dalam proses homeostatis, saya kembalikan ke rekan saya yaitu Salsa untuk menjelaskan. Pada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Liz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem tubuh yang berkontribusi dalam proses homeostasis. Dapat kita lihat di gambar ya teman-teman, sistem tubuh yang berperan dalam proses homeostasis ini yang pertama ada nervous system atau sistem saraf. Lalu ada sistem respiratory atau sistem pernafasan, urinary system atau sistem urin gitu. Yang keempat ada sistem digestif atau pencernaan. Mohon maaf teman-teman agak nge-lag sedikit. Lalu ada sistem reproduksi, lalu ada sistem endokrin, ada sistem integumen, lalu ada sistem imun, lalu ada otot dan tulang, dan ada sistem peredaran darah. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem tersebut. Yang pertama ada sistem peredaran darah yang meliputi jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Ketiga hal ini mengangkut bahan-bahan seperti nutrisi, O2, CO2, limbah, elektrolit, dan hormon dari satu bagian ke bagian tubuh yang lainnya. Lalu yang kedua ada sistem pencernaan yang mencakup mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan organ-organ terkait yang berfungsi untuk memecah makanan yang dikonsumsi menjadi molekul-molekul nutrisi kecil
yang dapat diserap ke dalam plasma untuk didistribusikan ke sel-sel tubuh. Sistem pencernaan juga memindahkan air dan elektrolit dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Hal ini menghilangkan residu makanan yang tidak tercerna ke lingkungan eksternal dalam tinja. Lalu yang ketiga ada sistem pernapasan yang meliputi paru-paru dan saluran udara utama. Sistem pernapasan ini mendapatkan oksigen dari dan membuang karbon dioksida ke lingkungan luar. Dengan menyesuaikan laju pembuangan karbon dioksida, hal itu menjadikan suatu proses pembentukan asam. Sistem pernapasan juga penting dalam menjaga pH yang tepat pada lingkungan internal. Lalu yang keempat ada sistem saluran kemih atau yang meliputi ginjal dan organ-organ terkait. Berfungsi untuk menghilangkan kelebihan air, garam, asam, dan elektrolit lainnya dari plasma, juga menghilangkannya dalam urin, bersama dengan hasil ekskresi selain CO2. Yang kelima, ada sistem kerangka yang meliputi tulang dan sendi, berfungsi untuk memberikan dukungan dan perlindungan untuk jaringan lunak dan organ. Sistem ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium, elektrolit yang konsentrasi plasmanya harus dipertahankan dalam batas-batas tertentu. Bersama dengan sistem otot, sistem rangka ini memungkinkan tubuh dan bagian-bagian lainnya itu bergerak. Selanjutnya, sumsum tulang. Bagian dalam yang lembut dari beberapa jenis tulang adalah sumber utama dari semua sel darah. Yang keenam adalah sistem otot yang meliputi otot rangka, berfungsi untuk menggerakkan tulang tempat otot rangka melekat. Dari sudut pandang homeostasis murni, sistem ini memungkinkan seseorang untuk bergerak menuju makanan atau menjauhi dari bahaya. Selain itu, panas yang dihasilkan oleh kontraksi otot membantu menjaga suhu tubuh. Karena otot rangka berada di bawah kendali sukarela atau kendali tak sadar, seseorang dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai gerakan lain sesuai pilihannya. Mohon maaf, otot berada di bawah kendali sistem otot berada di gerakan-gerakan ini yang berkisar dari keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menjahit halus sehingga gerakan kuat yang terdapat di otot tersebut dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya itu seperti angkat beban dan juga hal-hal lain yang diperlukan untuk mempertahankan homeostasis. Lalu sistem integumen atau kulit dan struktur yang terkait berfungsi sebagai penghalang pelindung luar yang mencegah cairan internal hilang dari tubuh dan mikroorganisme asing masuk. Sistem ini juga penting dalam mengatur suhu tubuh. Jumlah panas yang hilang dari permukaan tubuh ke lingkungan luar dapat disesuaikan dengan mengontrol produksi keringat dan dengan mengatur aliran darah melalui kulit. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang meliputi sel darah putih dan organ limfoid, mempertahankan diri dari penyerbu asing seperti bakteri dan virus serta sel-sel tubuh yang telah menjadi kanker. Sistem ini juga membuka jalan untuk memperbaiki atau mengganti sel-sel yang terluka. Selanjutnya ada sistem saraf yang meliputi otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan juga organ terkait. Adalah salah satu dari dua sistem pengaturan utama tubuh. Secara umum, sistem ini mengontrol dan mengordinasikan aktivitas tubuh yang membutuhkan respon cepat. Hal ini sangat penting dalam mendeteksi perubahan lingkungan eksternal dan memulai reaksi terhadapnya. Selain itu, sistem ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang lebih tinggi yang tidak sepenuhnya diarahkan untuk mempertahankan homeostasis seperti kesadaran, memori, dan juga kreativitas. Lalu ada sistem endokrin yang meliputi semua kelenjar yang mengeluarkan hormon. Adalah sistem pengaturan utama lainnya yang berbeda dengan sistem saraf. Sistem endokrin ini pada umumnya mengatur aktivitas yang membutuhkan durasi daripada kecepatan, seperti pertumbuhan. Sistem ini sangat penting dalam mengendalikan konsentrasi nutrisi dalam darah dan menyesuaikan fungsi ginjal, mengendalikan volume dan komposisi dari elektrolit ECF. Yang terakhir adalah sistem reproduksi, yang meliputi alat organ gonad pada pria dan wanita, yaitu testis dan ovarium, serta organ-organ terkait. Sistem ini tidak terlalu begitu penting untuk homeostasis, namun penting untuk kelangsungan hidup individu. Juga sangat penting untuk melestarikan spesies. Next.
mekanisme homeostasis pada hewan invertebrata. Seperti siput itu dia menggunakan homeostasis untuk menjaga keseimbangan air dan garam pada tubuhnya. Memiliki organ khusus seperti ginjal kecil untuk mengatur konsentrasi larutan dalam tubuhnya. Next. Studi kasus homeostasis pada hewan invertebrata. Contoh studi kasus proses homeostasis pada hewan invertebrata itu dapat kita ambil dari hewan keong air tawar. Mereka itu mampu mengatur tekanan osmotik dalam tubuhnya, yaitu seperti yang siput tadi, mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuhnya agar tetap stabil dan dia dapat bertahan di lingkungan airnya yang berubah-berubah. Proses homeostasis pada siput itu sebagai berikut. Yang pertama, dia tuh memiliki permukaan tubuh permeabel dan dia juga sering menderita kekurangan banyak air melalui penguapan air di permukaan kulit. Hal ini disebabkan mengapa dia menderita kekurangan banyak air karena dia tuh uh, hidup di lingkungan air yang tidak stabil dan dia airnya itu berubah-berubah sehingga dia seringkali mengalami kekurangan banyak air dalam tubuhnya. Uh, Solusi dari pengurangan penguapan air di tubuhnya itu dengan cara menghasilkan asam urat dan mencari tempat basah untuk hidupnya. Lanjut. Lalu kita masuk ke mekanisme homeostasis pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata seperti ikan, dia memiliki sistem homeostasis yang kompleks, termasuk sistem endokrin dan juga sistem saraf. Mereka mampu mengatur suhu tubuh, konsentrasi garam, dan juga pH darah. Homeostasis pada ikan, terutama ikan air tawar, sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan internal mereka terhadap lingkungan air di sekitarnya. Ikan air tawar ini harus mengatur keseimbangan air dan ion-ion di dalam tubuh mereka agar tetap stabil. Karena air akan terus-menerus berdifusi ke dalam tubuh ikan. Salah satu mekanisme penting dalam menjaga homeostasis pada ikan adalah osmoregulasi, yang melibatkan pengaturan keseimbangan air dan ion antara tubuh ikan dengan lingkungannya. Organ utama yang terlibat dalam proses ekskresi dan osmoregulasi pada ikan adalah ginjal. Jadi seperti yang telah disebutkan tadi di PPT bagian atas, jenis-jenis homeostasis, ikan ini memiliki jenis homeostasis adalah jenis yang osmoregulasi yang melibatkan pengaturan keseimbangan air dan ion pada tubuhnya sehingga dia dapat bertahan hidup pada lingkungannya yang berubah-berubah. Selanjutnya, studi kasus pada hewan vertebrata. Sebagai studi kasus kita akan mengambil ikan salmon. Ikan salmon ini dia mampu berpindah dari air tawar ke air asin dan dia tetap menjaga keseimbangan garam dalam tubuhnya. Nah, ikan salmon ini dia memiliki kemampuan jenis adaptasi homeostasis osmoregulasi. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT atas tadi, dia mampu menjaga keseimbangan air dan ion di dalam tubuhnya sehingga dia nggak apa-apa kalau dia berpindah dari air tawar ke air asin, dia masih bisa bertahan hidup. Selanjutnya, perbandingan homeostasis pada invertebrata dan vertebrata, yaitu meskipun memiliki perbedaan dalam mekanisme, baik hewan invertebrata maupun vertebrata memiliki tujuan yang sama dalam menjaga homeostasis. Keduanya bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan dengan cara mengatur suhu tubuh, konsentrasi garam, mengatur ion, tekanan osmotik, agar tetap stabil. Selanjutnya, contoh-contoh homeostasis pada hewan lainnya. Selain siput dan ikan, terdapat banyak contoh homeostasis pada hewan lain, seperti katak yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang terdapat di air dan darat, serta kucing yang mampu mengatur suhu tubuhnya dalam berbagai kondisi lingkungan. Sering kita temui bahwa kucing-kucing di luar sana memiliki kemampuan yang tinggi dalam pengaturan suhu tubuhnya. Dibuktikan dengan kucing-kucing tersebut bisa bertahan dalam lingkungan yang kadang kita sendiri nggak bisa bertahan di lingkungan itu karena dia memiliki kemampuan pengaturan suhu tubuh yang lebih kompleks daripada manusia.
Selanjutnya ada pengaruh homeostasis terhadap ekosistem. Keseimbangan homeostasis pada hewan memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem di mana mereka hidup. Perubahan kecil dalam populasi hewan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya, pentingnya memahami homeostasis dalam konservasi alam. Dalam upaya konservasi hewan, pemahaman akan homeostasis sangatlah penting. Dengan mengetahui bagaimana hewan menjaga keseimbangan internalnya, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Dirimu Lanjut. beradab atau malas sebaliknya. Ya kemana? Maaf, Sumi, mic-nya bisa dimatikan. Lanjut, Salsa. Lalu terdapat juga tantangan dalam pemeliharaan homeostasis. Hewan-hewan yang ada di penangkaran itu sering menghadapi tantangan dalam pemeliharaan atau dalam proses memelihara homeostasis karena perubahan lingkungan yang drastis. Upaya konservasi harus memperhatikan kebutuhan homeostasis agar hewan-hewan tersebut dapat hidup sehat. Selanjutnya, implikasi homeostasis dalam penelitian medis. Pemahaman akan homeostasis pada hewan juga penting dalam penelitian medis. Banyak penemuan dalam bidang fisiologi dan biokimia didasarkan pada studi homeostasis hewan yang kemudian dapat diterapkan pada manusia. Selanjutnya, kesimpulan dari pembacaan dan presentasi PowerPoint dan hasil diskusi kami pada hari ini adalah homeostasis merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan internal pada hewan invertebrata dan vertebrata. Melalui studi kasus dan contoh-contoh, kita dapat memahami betapa pentingnya homeostasis dalam menjaga kelangsungan hidup hewan dan ekosistem di mana mereka hidup. Selanjutnya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator atau Lilis. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Salsa karena sudah menjelaskan materi pada siang hari ini. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi kedua karena presentasi sudah selesai. Maka kami membuka kritik dan saran atas pembuatan PPT, penampilan dan intonasi saat kami presentasi. Jika ada yang ingin berkomentar dan memiliki saran atas penampilan kelompok 2, silakan raise hand. Terima kasih. Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Tadi saya dan Salsa sudah menjelaskan materi yang terdiri dari kurang lebih 20 slide. Jika teman-teman merasa ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan pada slide PPT kami, silakan raise hand atau aktifkan mic-nya. Baik, sepertinya tidak ada. Kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pertanyaan. Nah, ya kan, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Tanpa disuruh sudah ada yang raise hand. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Karena keterlambatan kami, insya Allah kami akan melayani teman-teman dengan senang hati. Untuk pertanyaan pertama yaitu ada Kakak Julia dari Lisa. Silakan Julia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini pada PPT terdapat jenis homeostatis, salah satunya termoregulasi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah semua hewan dapat melakukan termoregulasi? Jika tidak atau iya, berikan contohnya. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama Julia. Kami juga minta tolong kepada Julia untuk mengetikkan kembali pertanyaannya di grup Viswan supaya Ibu juga mengetahui apa yang teman-teman tanyakan. Selanjutnya itu ada Yanti, kepada Yanti dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator.
Perkenalkan, nama saya Beslianti dengan NIM 2103159. Izin memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana hewan vertebrata menjaga homeostasis suhu tubuh mereka dalam berbagai kondisi lingkungan. Sertakan contoh mekanisme fisiologis dan perilaku yang digunakan oleh hewan vertebrata dalam menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Yanti, seperti Julia tadi, silakan ketikkan kembali pertanyaannya di grup. Selanjutnya ada Malika Arda Devitra. Kepada Malika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa ada salah satu jenis homeostasis yaitu termoregulasi, yaitu pertahanan suhu tubuh. Nah, pertanyaan saya, apakah ada batasan terhadap kemampuan termoregulasi hewan dalam menghadapi perubahan iklim? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Malika. Tolong ketikkan kembali pertanyaannya Malika. Baik, teman-teman, sudah terkumpul 3 pertanyaan dan sepertinya belum ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Sembari kami mencari jawaban atau mendiskusikan jawaban, jika ada yang ingin menambahkan materi, silakan raise hand atau aktifkan mic-nya. Terima kasih. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaannya. Baik rekan-rekan, karena kami sudah menemukan jawaban dari pertanyaan Yanti, maka pertanyaan Yanti akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih Les atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjawab pertanyaan dari Bes, yang mana pertanyaannya itu jelaskan bagaimana hewan vertebrata menjaga homeostasis suhu tubuh mereka dalam berbagai kondisi lingkungan. Sertakan contoh mekanisme fisiologis dan perilaku yang digunakan oleh hewan vertebrata dalam menjaga suhu tubuh mereka agar tetap stabil. Hewan vertebrata ini melakukan regulasi suhu tubuh mereka dalam berbagai kondisi lingkungan melalui mekanisme fisiologis dan perilaku yang efektif. Yang dikenal yang seperti ada di PPT tadi jenis homeostasis termoregulasi, yang dimana mereka mengendalikan suhu tubuh mereka melalui sistem endokrin. Contohnya seperti hipotalamus, kelenjar pituari, dan kelenjar periferal endokrin. Adapun contoh perilaku yang digunakan oleh hewan vertebrata sebagai usaha untuk menjaga suhu tubuh mereka, yaitu salah satunya ada hibernasi yang dilakukan oleh mamalia kecil seperti rodentia, insektivora, dan kelelawar.
Mereka melakukan hibernasi sebagai mamalia kecil yang melibatkan turunnya suhu inti tubuh sebanyak 1 sampai 2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan sekitarnya, serta mereka mengkonsumsi oksigen yang lebih rendah. Contoh perilaku yang lain sebagai bentuk homeostasis termoregulasi adalah pembuatan lapisan termal yang dilakukan oleh reptilia seperti bangsa krokodil. Mereka membuat lapisan termal dari kerangka dan kulit yang digunakan untuk mengendalikan suhu tubuh mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Besli. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Sebelum dikembalikan ke Yanti, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Siapa tuh? Silakan Puspita. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya di sini perkenalkan, nama saya Puspita Zaka Mumtaza dengan NIM 2103149. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan tadi, di mana pertanyaannya adalah bagaimana hewan vertebrata menjaga homeostasis suhu tubuh mereka dalam berbagai kondisi lingkungan dan sertakan contohnya. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, bahwasannya hewan vertebrata itu menjaga homeostasis suhu tubuhnya itu melalui berbagai macam mekanisme fisiologis dan perilaku. Salah satu contohnya itu termoregulasi, di mana hewan mengatur suhu tubuh internal mereka dan pengaturan laju metabolisme. Contohnya seperti mencari naungan atau berjemur untuk menyesuaikan suhu tubuh, yaitu seperti reptil, contohnya kadal dapat mengatur suhu tubuh mereka dengan bantuan sinar matahari. Dan juga ada burung yang sering mengatur suhu tubuh dengan mengubah posisi tubuh mereka untuk mengatur paparan terhadap sinar matahari. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Puspita. Saya dari kelompok penyaji juga izin menambahkan di mana hewan vertebrata ini menjaga homeostasis suhu tubuh mereka melalui beberapa mekanisme fisiologis dan perilaku. Ternyata di samping yang telah dijelaskan oleh Salsa dan tambahan dari Puspita tadi, perilaku hewan vertebrata ini juga mampu atau menjadi alasan suhu tubuh mereka tetap stabil. Salah satunya adalah regulasi suhu tubuh internal atau bagian dalam melalui proses termoregulasi. Contoh mekanisme fisiologis termasuk penyesuaian laju metabolisme untuk menghasilkan panas tambahan atau mengubah aliran darah untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi kalau yang fisiologis itu terjadi penyesuaiannya itu di dalam tubuh. Dan untuk secara perilaku, hewan vertebrata dapat mencari tempat berteduh atau berjemur untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan lingkungan sekitar. Jadi seperti kita manusia jika panas itu bisa berteduh dulu, tapi kalau hewan nggak seperti itu. Misalnya nih, reptil seperti ular sering berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuh mereka. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan-rekan. Jadi di samping itu ternyata ada dua kata kunci untuk hewan vertebrata menjaga homeostasis suhu tubuh mereka. Yang pertama ada fisiologis yang terjadi di dalam tubuh hewan tersebut, dan yang kedua ada perilaku, yaitu macam-macam perilaku hewan ini untuk membuat tekanan atau homeostatis suhu tubuh mereka itu tetap stabil. Itu jawaban dari saya dan kelompok penyaji. Lalu tambahan dari Puspita. Sebelum saya kembalikan ke Yanti, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan lagi. Bagaimana Yanti? Baik, terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya dan juga tambahan jawaban dari Pupu. Saya dapat memahami jawabannya. Baik, terima kasih juga Yanti. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Julia Derulisa, di mana pertanyaannya, apakah semua hewan dapat
termoregulasi? Jika iya atau tidak, berikan contohnya. Jadi teman-teman, ternyata setelah saya cari, tidak semua hewan mendapat melakukan termoregulasi. Eh, Contohnya termasuk hewan-hewan seperti sebagian besar invertebrata yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh internal mereka. Mereka bergantung pada lingkungan untuk mempertahankan suhu tubuh mereka. Sebagai contoh, kebanyakan serangga tidak dapat melakukan termoregulasi dan suhu tubuh mereka sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan di sekitar mereka. Jadi kesimpulannya, tidak semua hewan, baik vertebrata ataupun invertebrata, yang bisa melakukan termoregulasi. Bagi hewan yang tidak dapat melakukan termoregulasi, itu bisa mempertahankannya melalui perilakunya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Silakan aktifkan mic-nya. Izin menambahkan, Liz. Silakan Salsa. Ini tadi pertanyaan Julia. Ini pertanyaan Julia kan, Liz? Iya, Di mana pertanyaan itu apakah ada hewan yang tidak dapat melakukan termoregulasi? Saya setuju dengan rekan saya yaitu Lilis. Betul, setelah dicari tidak semua hewan itu dapat melakukan termoregulasi. Namun saya izin menambahkan mengenai hewan, tidak semua hewan itu dapat melakukan termoregulasi secara kontinu. Contohnya seperti hewan poikilotermis seperti insekta, dia tidak memiliki sistem termoregulasi yang kontinu dan suhu tubuhnya itu bergantung pada suhu lingkungan. Contoh hewan lain itu hewan reptil seperti komodo. Mereka juga merupakan hewan berdarah dingin yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri secara kontinu karena suhu tubuhnya itu sangat ditentukan oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Komodo itu hanya dapat memanfaatkan suhu tubuhnya dari lingkungan sekitar untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri sesuai dengan metabolisme tubuhnya. Adapun hewan-hewan yang bisa melakukan termoregulasi ini, contohnya seperti hewan homoiterm atau homoitermis seperti mamalia dan aves, karena mereka memiliki sistem termoregulasi yang kontinu dan dapat mengendalikan suhu tubuh mereka sendiri dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penambahan jawaban dari pertanyaan Julia dari Riksa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Sebelum dikembalikan ke Julia, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan ke Julia. Bagaimana Julia? Baik, terima kasih moderator atas jawabannya. Saya dapat memahami jawaban dari Liz dan Mutiara. Terima kasih. Sama-sama Julia. Untuk pertanyaan terakhir di sesi 1 ini ada dari Malika, yang mana pertanyaannya, apakah ada batasan terhadap kemampuan termoregulasi setiap hewan dalam menghadapi perubahan iklim? Ternyata teman-teman, hewan baik vertebrata maupun invertebrata memiliki batasan atau intoleran kemampuan termoregulasi. Adanya batasan terhadap termoregulasi setiap hewan dalam menghadapi perubahan iklim. Beberapa faktor mempengaruhi kemampuan termoregulasi termasuk toleransi suhu, kapasitas adaptasi, dan sumber daya yang tersedia. Perubahan iklim yang ekstrim dapat mengakibatkan perubahan suhu yang melebihi batas toleransi suhu hewan tertentu, menyebabkan stres termal atau bahkan kematian. Selain itu, beberapa hewan mungkin memiliki keterbatasan fisik atau fisiologis dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim yang cepat. Ini bisa juga menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan populasi hewan di lingkungan yang terpengaruh oleh perubahan iklim. Jadi kesimpulannya adalah hewan memiliki batas intoleran atau batasan terhadap termoregulasi.
Sekian jawaban dari saya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Izin moderator. Baik, silakan Afifah. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban dari Lilis tadi. Saya setuju dengan pendapat Lilis bahwa tidak semua hewan itu mengalami termoregulasi. Termoregulasi sendiri merupakan suatu proses kimia dan fisiologis yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Hewan mempertahankan kondisi lingkungan internalnya dalam keadaan relatif konstan, bahkan ketika lingkungan eksternalnya itu berubah secara signifikan atau biasa disebut dengan hemostatis. Nah, perlu kita tahu kalau hewan itu biasanya berdasarkan suhu tubuhnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Hewan berdarah dingin ini merupakan atau biasa disebut dengan poikilotrem, itu merupakan hewan yang meregulasi suhu tubuhnya hanya melalui mekanisme fisika. Dan insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas yang lebih cepat dan dapat mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Sedangkan hewan berdarah panas itu merupakan contohnya itu misalkan mamalia atau unggas memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya agar lebih tetap konstan dan tidak mendekati konstan. Nah, mereka menggunakan mekanisme termoregulasi fisiologis, refleks, dan perilaku. Ketika mekanisme termoregulasi tidak dapat mengendalikan suhu tubuh mereka ke dalam kondisi normal, maka individu ini akan mengalami suatu stres termal. Jadi tidak semua hewan baik hewan khususnya itu vertebrata mengalami termoregulasi ketika mereka mengalami perubahan kondisi iklim, terutama kondisi iklim yang sangat ekstrim. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Afifah. Sebelum dikembalikan lagi ke Malika, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Liz. Silakan Salsa. Saya setuju dengan pendapat Lilis dan Afifah. Di sini saya hanya ingin menambahkan contoh dari hewan yang memiliki batasan terhadap kemampuan termoregulasi dalam menghadapi perubahan iklim. Contohnya itu ternak sapi perah. Ternak sapi perah ini dia mampu menghadapi perubahan iklim tropis dengan menggunakan kemampuan homeostasis termoregulasi yang dia miliki. Namun dia memiliki batasan apabila kondisi iklim itu sangat ekstrim. Contohnya pada kondisi iklim yang terlewat panas, cekaman panas, terlalu tinggi suhu di sekitarnya itu, kondisi sapi perah ini perlahan atau berangsur-angsur akan memburuk. Dan disitulah terlihat bahwa kemampuan termoregulasi pada proses homeostasis dia mempertahankan kehidupan dia itu terbatas karena di sekitarnya itu suhunya itu terlalu tinggi, yaitu iklimnya itu terlalu ekstrim untuk dia sehingga dia tidak mampu lagi mempertahankan homeostasisnya atau keberlangsungan hidupnya. Itu saja, Liz. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke penanya. Bagaimana Malika? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji dan juga teman-teman, saya memahaminya. Terima kasih kembali Malika. Teman-teman, karena waktu masih ada, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami ulangi sekali lagi rekan-rekan kami, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Liz. Silakan Nisa. Oh, oke, terima kasih atas kesempatannya, Liz.
Perkenalkan, saya Anissa Nadia Putri dengan NIM 2103104. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana homeostatis itu pada hewan dapat terganggu oleh perubahan lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim, dan apa dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan populasi mereka. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Silakan ketikkan kembali pertanyaannya, Anissa. Selanjutnya ada Fadilatul Azizah, silakan Azizah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Lilis. Perkenalkan saya Fadilatul Aziza dengan NIM 21031070. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan mekanisme umpan balik dalam homeostatis dan bagaimana proses pertahanannya? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ezi, tolong ketikkan kembali pertanyaannya di grup. Selanjutnya itu ada Indah Permata Bunda. Silakan Indah. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Bunda dengan NIM 21031134. Di sini pertanyaan saya yaitu, bagaimana hewan invertebrata seperti remis atau lobster menjaga keseimbangan osmotiknya dalam tubuh mereka dalam keadaan lingkungan air yang berubah-ubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin untuk sesi 2 kami cukupkan. Untuk Afifah dan Fatina, sabar dulu ya. Bagi teman-teman, di saat kami yang sedang berdiskusi mencari jawaban, jika ada yang ingin menambahkan materi, silakan langsung aktifkan mic-nya. Terima kasih. Izinkan kami mendiskusikan pertanyaan dari Indah, Ezi, dan siapa tadi lupa. Izinkan ya teman-teman. Izin menambahkan materi, Lilis. Silakan Humairah. Baik, terima kasih Lilis. Saya Tasya Razin dengan NIM 010399 izin menambahkan materi terkait materi hari ini, yaitu homeostasis. Konsep homeostasis baru dikenal pada abad ke-19, yaitu tahun 1857. Konsep ini diperkenalkan oleh ahli fisiologi Prancis, yaitu Claude Bernard. Homeostasis adalah tema sentral dalam fisiologi. Contoh dari homeostasis itu sangat banyak. Contohnya ketika hewan menjadi semakin kompleks dan terspesialisasi sepanjang proses evolusinya, maka homeostasis juga semakin menjadi penting bagi fisiologi tubuh. Hewan yang tidak mampu mempertahankan kondisi lingkungan internalnya akibat perubahan lingkungan eksternalnya disebut kalangan komorfer, atau dengan kata lain, kelompok hewan komorfer adalah kelompok hewan yang jika lingkungan internal tubuhnya berubah mengikuti perubahan lingkungan eksternalnya. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan terhadap derajat perubahan yang terjadi yang dapat ditolerir oleh hewan tersebut. Jika melewati batas toleransi, akan menyebabkan kematian atau setidaknya kerusakan yang signifikan. Oleh sebab itu, sebagian besar hewan yang maju tetap mempertahankan kondisi internalnya meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Kelompok hewan ini disebut dengan regulator. Dengan kata lain, kelompok hewan regulator adalah kelompok hewan yang mampu mempertahankan lingkungan internalnya meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Dalam kondisi ini, lingkungan internal diregulasi melalui mekanisme kompleks yang tercakup dalam proses homeostasis, sehingga kondisi yang ada tetap berbeda dan perbedaan itu relatif konstan. Terima kasih. Sama-sama, Humairah. Nanti tolong ketikkan kembali tambahannya di grup ya, Tasya. Terima kasih. Teman-teman, untuk penambahan materi stopkan dulu ya, karena jawaban dari pertanyaan teman-teman kita sudah kami dapatkan. Baik, untuk pertanyaan pertama itu ada dari Anissa Nur Hidayah Putri, di mana pertanyaannya, bagaimana homeostasis pada hewan dapat terganggu oleh perubahan lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim. Apa dampaknya terhadap keberlangsungan hidup dan kesehatan populasi hewan? Teman-teman, perubahan lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim dapat mengganggu homeostasis pada hewan dengan berbagai cara. Polusi udara atau air misalnya dapat mengganggu fungsi sistem pernapasan atau pencernaan hewan. Paparan zat-zat kimia beracun dalam polusi juga dapat merusak organ-organ internal yang menyebabkan gangguan dalam sistem metabolisme dan detoksifikasi.
Ternyata setelah diteliti oleh beberapa ahli itu paparan zat kimia ini bukan hanya berbahaya untuk kita manusia saja tetapi juga bagi hewan. Lalu perubahan iklim seperti peningkatan suhu global atau perubahan pola hujan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya makanan dan habitat alami hewan. Ini dapat menyebabkan stres termal, dehidrasi, kelaparan, atau kekurangan habitat yang dapat mengganggu kemampuan hewan untuk mendapatkan makanan, bertahan hidup, dan bereproduksi. Dampaknya terhadap keberlangsungan hidup dan kesehatan populasi hewan bisa sangat serius. Populasi hewan yang terganggu homeostasisnya dapat mengalami penurunan jumlah dan kesehatan individu, penurunan kesuburan, peningkatan penyakit, dan bahkan kepunahan lokal atau global. Ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi spesies lain yang bergantung pada hewan yang terpengaruh sebagai bagian dari rantai makanan atau dalam hubungan simbiosis. Oleh karena itu, menjaga lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga homeostatis dan keberlanjutan populasi hewan. Sadar lingkungan itu dimulai dari diri sendiri lalu baru dilimpahkan ke orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan lingkungan, polusi dan perubahan iklim itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan iklim hidup, dan kesehatan populasi hewan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sebelum saya kembalikan ke Anissa Nurhidayah Putri, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin nambahin, Les. Silakan, Salsa. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa Nurhidayah. Homeostasis pada hewan itu dapat terganggu oleh perubahan lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim karena karena hal-hal itu mempengaruhi keseimbangan kondisi internal yang ada di tubuh hewan. Homeostasis itu merupakan proses yang penting karena bertujuannya untuk mempertahankan kehidupan mereka dengan cara-cara keseimbangan kondisi dalam tubuh seperti suhu, kadar gula darah, tekanan darah, perubahan lingkungan, uh, tekanan osmotik, dan lain-lainnya. Dampak dari perubahan dampak dari polusi atau iklim terhadap proses homeostasis itu banyak. Salah satunya itu stres fisiologis, yang dimana hewan-hewan ini akan mengalami perubahan fisiologis mereka karena mereka mengalami stres akibat menghadapi proses homeostasis yang terlalu ekstrim yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, polusi, ataupun juga perubahan iklim. Lalu dampak yang lainnya tuh seperti keseimbangan termal, keseimbangan kimia, hidrasi, dan juga keseimbangan mikroorganisme yang ada di lingkungan sekitar hewan tersebut. Itu saja penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya kami akan mengembalikan ke Nisa. Bagaimana Nisa? Baik, saya sudah paham. Terima kasih penyaji. Sama-sama Nisa. Selanjutnya itu pertanyaan dari Azizah yang akan dijawab oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ezi, yaitu apa yang dimaksud dengan mekanisme umpan balik dalam homeostasis dan bagaimana proses pertahanannya. Mekanisme umpan balik adalah suatu siklus yang memantau tubuh, mengevaluasi dan mengubahnya untuk mencapai kondisi homeostasis.
terdapat dua jenis mekanisme umpan balik, yaitu umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif ini adalah mekanisme homeostasis yang paling dominan yang digunakan untuk mempertahankan homeostasis. Mekanisme ini menggerakkan suatu faktor dalam arah yang berlawanan dengan perubahan awalnya. Sedangkan umpan balik positif ini adalah respon yang terjadi justru memperkuat perubahan awal yang terjadi. Contohnya itu pada mekanisme pembekuan darah dan proses kelahiran bayi. Mekanisme homeostasis mengurangi perubahan lingkungan internal dengan mengendalikan kondisi homeostasis pada hewan melalui sistem umpan balik. Jadi, mekanisme umpan balik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang positif dan yang negatif. Kalau yang positif ini dia memperkuat perubahan yang awal. Kan di homeostasis itu terjadi perubahan karena adanya proses pertahanan dari lingkungan sekitar. Dia yang umpan balik positif ini justru dia memperkuat perubahan di awal itu yang terjadi. Kalau yang negatif ini dia berfungsi untuk kalau yang negatif ini dia mekanisme homeostatis itu dia menggerakkan suatu faktor dalam arah yang berlawanan dengan perubahan awalnya. Yang dimana intinya yang negatif dan umpan balik negatif dan positif itu dia berbanding terbalik mekanismenya. Yang satu mempertahankan, yang satu dia berlawanan. Hanya itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan Ezi. Saya kembalikan kepada Lilis. Baik, terima kasih Salsa. Saya izin menambahkan sedikit sebelum saya kembalikan, di mana mekanisme umpan balik dalam homeostasis ini merupakan sistem kontrol yang digunakan oleh organisme untuk memantau dan mengatur kondisi internal mereka agar tetap stabil dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Jadi kalau diibaratkan atau dianalogikan, mekanisme umpan balik ini seperti CCTV yang memantau. Lalu dia itu juga mengatur bagian internal dari hewan ini agar tetap stabil. Tadi juga sudah dijelaskan di mana mekanisme umpan balik ini terdiri dari dua. Yang pertama ada negatif dan positif. Umpan balik negatif ini mekanismenya bertujuan untuk mengembalikan kondisi internal ke titik set point yang diinginkan setelah terjadi perubahan. Jadi kalau di umpan balik negatif ini kalau ada perubahan dia akan dikembalikan ke titik set point-nya. Contohnya nih, peningkatan suhu tubuh yang menyebabkan keringat atau mendinginkan tubuh. Ketika suhu turun kembali ke titik set point normal, produksi keringat berhenti. Ini membantu untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang kedua ada umpan balik positif. Di sisi lain meningkatkan perubahan yang sedang terjadi. Ini jarang terjadi dalam homeostasis karena dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, umpan balik positif dapat terjadi di dalam proses pembekuan darah, di mana pembentukan gumpalan darah menghasilkan lebih banyak pembentukan gumpalan yang dapat berlanjut sampai cairan darah membeku sepenuhnya. Proses pertahanan dalam mekanisme umpan balik melibatkan sensor atau reseptor yang mendeteksi perubahan dalam kondisi internal. Pusat pengendali atau integrator yang memproses informasi dari sensor dan efektor yang merespons sinyal dari pusat pengendali dengan melakukan tindakan yang sesuai untuk mengembalikan kondisi ke titik set point yang diinginkan. Ini bisa berupa pelepasan hormon, perubahan laju metabolisme, atau aktivasi sistem saraf untuk menggerakkan otot-otot. Proses ini berjalan secara terus-menerus untuk menjaga homeostasis dalam tubuh. Sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Ezi. Bagaimana Ezi? Baik, terima kasih atas jawabannya Lilis dan Salsa. Saya dapat menerimanya. Sama-sama Ezi. Baik, pertanyaan terakhir di sesi kedua, yaitu pertanyaan dari Indah yang akan dijawab oleh rekan saya Salsa. Baik, terima kasih Les atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana hewan invertebrata seperti rames atau lobster menjaga keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka di lingkungan air yang berubah-ubah.
Hewan invertebrata seperti remis atau lobster ini menjaga keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka di lingkungan air yang berubah-ubah melalui mekanisme osmoregulasi. Osmoregulasi ini adalah regulasi keseimbangan air dan ion di dalam tubuh hewan untuk menjaga kestabilan osmotik cairan tubuhnya ketika terjadi perubahan lingkungan. Hewan invertebrata air payau seperti lobster menggunakan berbagai mekanisme osmoregulasi. Contohnya itu yaitu pengeluaran ion melalui insang dan penyerapan air melalui sel-sel tubuh mereka yang nantinya itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka. Selain itu, hewan invertebrata air seperti remis juga dapat mengatur tekanan osmotik tubuh mereka melalui mekanisme endosimbiosis dengan bakteri yang membantu dalam proses fisiologis mereka. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan dari Indah. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Saya izin menambahkan sedikit di mana hewan seperti remis atau lobster juga menjaga keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka di lingkungan air yang berubah-ubah. Mereka menggunakan berbagai mekanisme fisiologis dan perilaku untuk beradaptasi dengan fluktuasi osmolalitas air di sekitar mereka. Salah satu mekanisme fisiologis yang digunakan oleh remis dan lobster adalah regulasi ion dan air melalui proses seperti ekskresi dan absorpsi. Mereka memiliki struktur fisiologis seperti sepasang organ osmoregulator yang disebut dengan osmoregulatory organ yang membantu dalam menjaga keseimbangan ion dan air dalam tubuh mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengubah laju ekskresi urin atau mengatur aktivitas ginjal untuk menyesuaikan dengan perubahan osmolalitas lingkungan. Selain mekanisme fisiologis, hewan-hewan ini juga dapat menggunakan perilaku tertentu untuk membantu menjaga keseimbangan osmotik. Misalnya, mereka dapat bermigrasi ke daerah dengan konsentrasi air yang lebih stabil atau menghindari lingkungan yang terlalu tawar atau terlalu asin. Dengan menggunakan kombinasi mekanisme fisiologis dan perilaku ini, remis dan lobster dapat mempertahankan keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka di lingkungan air yang berubah-ubah. Jadi kesimpulannya, remis dan lobster ini dalam menjaga keseimbangan osmotik dalam tubuh mereka itu menggunakan mekanisme fisiologis itu yang berada di dalam tubuh mereka dan juga perilaku. Sekian jawaban dari kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada Indah. Bagaimana Indah? Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Saya dapat memahaminya. Izin bertanya moderator. Baik, terima kasih Indah. Sepertinya Anda sudah tidak sabar untuk bertanya pada sesi detik-detik terakhir ini. Silakan Ana. Baiklah, terima kasih Lilis. Perkenalkan saya Fatina Deli, NIM 210301014. Jadi pertanyaan saya itu, apa yang terjadi jika tubuh tidak mampu mengembalikan kondisi homeostasis dan bagaimana proses tubuh itu agar bisa mencapai keadaan homeostasisnya? Terima kasih. Baik, Ana, nanti setelah ini silakan langsung ketikkan kembali pertanyaannya di grup. Diulangi sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Aku moderator, izin bertanya. Oke, silakan Cici. Oke, perkenalkan nama saya Sri Guna dengan NIM 2103198. Jadi pertanyaannya, bagaimana sistem saraf dan sistem endokrin bekerja sama dalam menjaga homeostasis pada hewan vertebrata? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa satu pertanyaan lagi teman-teman di sesi terakhir karena sudah jam 11. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Viva.
Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Fadila Afifah dengan NIM 210311069. Izin bertanya, bagaimana cara hewan Pisces itu pada sistem tubuhnya melakukan homeostatis terkhusus pada jenis osmoregulasi? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Fa, silakan ketikkan pertanyaannya di grup. Baik teman-teman, untuk memperhemat waktu karena rekan saya sudah menemukan jawaban dari Ana, maka izinkan kelompok kami untuk langsung menjawab pertanyaan dari Fatina. Silakan Salsa. Baik, terima kasih Liz atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana, yang mana pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika tubuh tidak mampu mengembalikan kondisi homeostasis dan bagaimana proses tubuh agar mencapai keadaan homeostasis. Jika tubuh tidak mampu mengembalikan kondisi homeostasis, maka yang terjadi itu akan timbullah berbagai macam penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak normal. Dikarenakan homeostasis ini adalah proses otomatis yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan kondisi konstan dalam berbagai variabel, seperti suhu tubuh, keseimbangan, dan lain-lain yang sudah dijelaskan seperti tadi. Ketika ada perubahan yang dapat mempengaruhi keseimbangan internal, sistem homeostasis ini berfungsi untuk mengenali perubahan tersebut dan meresponnya untuk mengembalikan kondisi ke tingkat normal. Jika tubuh tidak mampu mengembalikan kondisi homeostasis, maka akan terjadi gangguan seperti hipertemia atau suhu tubuh yang tinggi, hipotermia atau suhu tubuh yang terlalu rendah, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, dan hipotensi atau tekanan darah yang terlalu rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk organ failure, komplikasi kardiovaskuler, dan gangguan sistem imun. Untuk mencapai keadaan homeostasis, tubuh itu menggunakan mekanisme otomatis yang terdiri dari reseptor, pusat kendali, dan efektor. Reseptor itu merupakan komponen penginderaan yang memantau perubahan lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan tersebut. Sementara pusat kendali itu mengendalikan sistem homeostasis, dan efektor itu melakukan perubahan yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi tubuh ke tingkat normal setelah mengalami terjadinya perubahan dalam tubuh tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan Ana. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Bagaimana Ana? Terima kasih Salsa. Saya memahaminya. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, bukan tidak ingin membuka sesi penambahan, tapi karena baterai HP saya tinggal 8%, takut nanti saya tidak bisa memoderatori kegiatan hari ini, maka kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan. Jika ada yang ingin menambahkan, nanti langsung ketikkan saja di grup dan balas chat teman yang ingin ditambahkan jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cici, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sistem saraf dan sistem endokrin ini bekerja sama dalam menjaga homeostasis pada hewan vertebrata. Sistem saraf dan sistem endokrin bekerja sama dalam menjaga homeostasis pada hewan vertebrata dengan mengkoordinasikan respon tubuh terhadap perubahan lingkungan dan kondisi internal. Keduanya berperan dalam mengirimkan sinyal dan mengatur aktivitas berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf bekerja sama dengan cepat dalam menanggapi perubahan lingkungan yang mendadak dan langsung. Sinyal-sinyal saraf dikirim melalui neuron-neuron dari sensor atau reseptor ke pusat pengendali atau integrator dalam otak atau sumsum tulang belakang. Pusat pengendali ini kemudian mengirimkan sinyal balik ke efektor yang bisa berupa otot atau kelenjar untuk melakukan respon yang cepat dan spesifik. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini bekerja dengan lambat tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini menggunakan hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin seperti kelenjar pituitari, tiroid, dan adrenal untuk mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh. Hormon-hormon ini dibawa oleh darah ke sel-sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk mereka. Sinyal hormonal memicu respon tubuh yang lebih lambat tetapi lebih tahan lama.
seperti penyesuaian laju metabolisme, tekanan darah, atau kadar gula darah. Kerjasama antara sistem saraf dan sistem endokrin memungkinkan tubuh untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan mendadak melalui sistem saraf dan merespon secara lebih lambat tetapi lebih tahan lama terhadap perubahan yang lebih lambat melalui sistem endokrin. Keduanya bekerja sama untuk menjaga homeostatis tubuh dan memastikan fungsi yang optimal dari organ dan jaringan. Jadi dapat disimpulkan sistem saraf dan endokrin ini saling bekerja sama demi keberlangsungannya respon di dalam tubuh. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Cici. Bagaimana, Ci? Terima kasih Lilis Marlinut atas jawabannya. Saya dapat menerimanya. Terima kasih. Sama selanjutnya pertanyaan terakhir itu dari Afifa yang akan dijawab oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih Liz atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Afifa yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sistem tubuh pada Pisces melakukan homeostasis jenis osmoregulasi. Sistem tubuh pada ikan atau Pisces ini melakukan osmoregulasi untuk mempertahankan jenis osmotik dengan cara yang terintegrasi antara beberapa sistem organ. Berikut ini merupakan beberapa komponen yang memainkan peran penting dalam osmoregulasi pada ikan atau pada Pisces. Yang pertama, sistem endokrin. Dia memiliki peran penting dalam kontrol osmoregulasi seperti hormon renin yang mempengaruhi konsentrasi natrium dan klorida. Lalu yang kedua ada sistem syaraf, memiliki peran penting sebagai integrasi antara sistem endokrin dan sistem ekskresi. Yang ketiga ada organ insang, yang dimana memegang peran sebagai sel-sel klorid dalam insang ini memiliki peran penting dalam osmoregulasi. Yang keempat ada kulit dari ikan itu memiliki fungsi osmoregulasi dengan membentuk lapisan kulit yang konsentrasi garamnya lebih tinggi daripada air laut sehingga dia bisa menyeimbangkan osmotik yang ada dalam tubuhnya. Yang kelima itu organ ginjal ekskresi, membantu memelihara homeostasis dengan mengeluarkan sisa metabolisme dan mengatur konsentrasi garam. Sistem osmoregulasi pada ikan atau Pisces ini sangat penting karena mereka hidup dalam lingkungan air laut dan memiliki konsentrasi garam yang berbeda dari air yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di PPT tadi, ikan ini memiliki sistem homeostasis yang lumayan kompleks yang sudah dijelaskan di poin-poin yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Diingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban karena terkendala jaringan dan sinyal saya juga kurang baik hari ini dan baterai saya juga mumpung tinggal 6%. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban langsung saja nanti dicari pertanyaan temannya langsung ditambahkan. Teman-teman, saya kembalikan pertanyaan Afifa tadi ke Afifa ya. Bagaimana Afifa? Afifa. Baik, terima kasih jawabannya Salsa. Saya menerima. Baik, sama-sama. Teman-teman, karena kendala yang saya sebutkan tadi, maka untuk sesi tanya jawab kami akhiri di Zoom ini. Namun jika masih ada yang penasaran dengan materi kami, boleh diketikkan pertanyaannya di grup. Insya Allah akan kami layani 1 kali 24 jam. Baik, sebelum presentasi ini kami tutup, bagi teman-teman yang off cam, silakan on cam karena kita akan mengambil dokumentasi untuk siang ini. Untuk dokumentasi kita serahkan ke Kak Jil. Silakan Kak Jil untuk memoderatori pengambilan dokumentasi. Tiwi Anissa. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Julia.
Untuk teman-teman yang kampanye tadi lucu ya. Baik, baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini, dan sesuai amanah Ibu, alhamdulillah kita sampai kurang lebih 2 jam lah untuk presentasi. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Ya, Alvis pendukung Pak Prabowo ya, saya tahu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kami dari kelompok penyaji juga minta maaf karena keterlambatan tadi teman-teman, karena keadaan juga. Terima kasih sekali lagi. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.